nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi adik-adik sekalian, para suster, frater, bruder yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini bersama gereja seluruh dunia kita dipanggil untuk setia menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita dipanggil untuk selalu hidup sebagai putra putri Tuhan Allah sendiri, untuk setia pada cinta kasih, untuk setia pada pengampunan, untuk setia pada memberi, berbagi di dalam kehidupan kita yang sementara ini. Saudara-saudari, adik-adik kaum muda sekalian yang dikasihi Tuhan, karena hari ini kita memohonkan belas kasih Allah tercurah melimpah atas kita sekalian, terutama memberi kita anugerah keterbukaan hati, kerendahan hati untuk semakin teguh di dalam iman kita, untuk semakin setia mendengarkan Tuhan, juga setia menjadi pelaku firman di dalam Tuhan. Mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang
untuk melaksanakan kehendak-Mu dengan hati yang lapang. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu bersinar dan tak dapat lain, mudah dipandang oleh yang kasih kepadanya, dan ditemukan oleh mereka yang mencarinya. Ia mendahului memperkenalkan diri kepada orang yang menginginkannya. Siapa saja yang pagi-pagi bangun demi kebijaksanaan, tak perlu bersusah payah, sebab kebijaksanaan itu ditemukannya duduk di dekat pintu. Merenungkan kebijaksanaan merupakan pengertian sempurna, dan siapa yang berjaga karena kebijaksanaan segera akan bebas dari kesusahan. Sebab kebijaksanaan sendiri berkeliling mencari orang yang patut baginya, dan dengan rela memperkenalkan diri kepada mereka yang mencarinya. Kebijaksanaan dijumpai pada tiap-tiap pemikiran mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Jiwaku haus akan Dikau, ya Ya Allah, aku mencari Engkau. Jiwaku haus akan Dikau, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, yang tiada berair. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Hal ini kami katakan kepadamu seturut sabda Allah ini. Kita yang hidup dan masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali takkan mendahului mereka yang sudah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberikan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang meninggal dalam Kristus Yesus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Karena itu, hendaklah kamu saling menghibur dengan perkataan-perkataan ini.
Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu selain pelita juga membawa minyak dalam botol mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu menjawab, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi ketika mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian juga gadis-gadis yang lain itu Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Tetapi dia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Aman saja untuk meminang atau menjemput pengantin wanita. Karena itu orang-orang yang berkumpul di sekitar kediaman pengantin wanita harus siap sedia selalu. Lalu kemudian orang-orang yang terpilih menjadi pengiring pengantin itu juga orang-orang pilihan. Itu adalah kesempatan bagi remaja-remaja Israel waktu itu untuk keluar malam untuk juga dikenal luas oleh banyak orang. Tujuannya supaya mereka punya kenalan nih
Siapa tahu ada di antara yang datang, orang tua yang datang punya anak laki-laki, mereka bisa mengatur perjodohan sesudahnya. Saudara-saudari, adik-adik sekalian, kaum muda, para suster, frater yang dikasihi Tuhan. Ini adalah kisah tradisi di balik petikan bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini. Ketika orang-orang terutama yang menjadi pengiring, pengantin itu harus selalu siap sedia, waspada setiap saat. Untuk itu dibutuhkan perlengkapan mereka kan mesti siap sedia. Lampu-lampu mereka harus bernyala terus, tidak akan padam. Karena itu mereka membutuhkan cadangan-cadangan minyak. Mereka membutuhkan juga hal-hal tertentu supaya memang mereka layak karena prestasi, layak karena tanggung jawab. Itu sungguh-sungguh mendapatkan bukan hanya pujian tetapi ya kelayakan untuk bertugas seperti ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini mengajak kita untuk berjaga-jaga. Yang pertama, berjaga-jaga. Hari ini kita berada di minggu ke-30 berapa? Minggu biasa ke 38, 30. Oh, orang pikir di sini ada minggu biasa ke 38, ke 32. Itu kan menjelang Pesta Kristus Raja kan? Pesta Kristus Raja, lalu setelahnya masa Advent. Bacaan-bacaan banyak mengajak kita untuk punya pandangan pada hidup setelah kematian, untuk memandang kekuasaan Allah yang final untuk hidup kita setelah hidup di dunia ini. Karena itu bacaan-bacaan nanti Bapak Ibu bisa memperhatikan minggu depan kira-kira tentang apa, atau minggu sebelumnya tentang apa, selalu punya nuansa seperti itu. Mengajak kita untuk ayo siap-siap untuk menyambut Kristus Raja yang akan kita rayakan. Siap-siap juga untuk pergi kepada kehidupan yang lain, untuk berjumpa muka dengan Tuhan. Untuk siap-siap menyeberangi hidup yang sekarang menuju pada kehidupan yang kekal. Untuk bersiap-siap memperoleh janji Allah kepada setiap orang Kristiani secara penuh. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebagai orang-orang Katolik, Bapak Ibu, apa yang menjadi tujuan utama dari hidup? Coba, sebagai orang-orang Katolik, berapa rumah yang akan kita mau miliki? 3 rumah gede. Ada yang punya cita-cita punya perusahaan multinasional, atau punya cita-cita punya mobil 10, cita-cita menjadi juragan, entah di mana juragan. Kalau di sini juragan, kalau di tempat kami dulu juragan sawit. Yang menjadi cita-cita kita mungkin menjadi cita-cita saya jadi selebgram yang terkenal, atau apa namanya itu, YouTubers atau TikTokers, atau yang dia punya cita-cita apa. Tapi ada begitu banyak pilihan-pilihan kita, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dan untuk pilihan-pilihan itu kita curahkan begitu banyak energi. Iya kan? Kita sekolah setinggi-tingginya, kita berusaha, berpikir keras memajukan perusahaan-perusahaan, bekerja keras siang dan malam, berjuang supaya anak-anak kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Karena ada tujuan tertentu yang ingin kita capai, yang ingin kita kejar di dalam kehidupan ini. Tetapi apakah tujuan kita itu sudah tepat? Sebagai orang-orang Kristiani, rumah, mobil, popularitas itu bukan menjadi tujuan utama kita.
Itu bukan tujuan utama kita. Atau menjadi cantik, ibu-ibu senyum dulu. Itu bukan menjadi tujuan hidup kita. Atau menjadi kuat dan perkasa, para bapak. Itu bukan menjadi tujuan hidup kita. Tetapi tujuan hidup kita yang sejati ada di sana, ada di seberang. Karena itu Yesus mengajak kita untuk hidup sambil berjaga-jaga. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai dikalahkan oleh duniawi, oleh hal-hal duniawi, oleh ambisi-ambisi kita, oleh keinginan-keinginan kita, oleh hawa nafsu kita. Lalu kita menjadi jauh dari Tuhan. Lalu kita menjadi jauh dari jalan keselamatan. Karena itu Tuhan mengingatkan kita sekalian, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk selalu berjaga-jaga. Sekali lagi, berjaga-jaga ini bukan seperti satpam ya, di pos security duduk di sana, siapa yang datang tanya. No, berjaga-jaga bukan seperti itu. Berjaga-jaga sebagai orang Katolik, orang Kristiani adalah sebuah tindakan berjaga-jaga yang aktif. Berjaga-jaga yang aktif berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami mohon terimalah dengan rela persembahan ini, agar apa yang kami rayakan dalam misteri sengsara Putra-Mu kami ikuti dengan segenap hati, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan serta-Mu. Mengarahkan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, sebab demi kemuliaan yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami, mengatasi kerapuhan kami. Dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi.
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dan jauh dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersama. Saudara-saudari, lihatlah anak Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak berkuasa, datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Ia membimbing aku ke angin yang tenang. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena kami telah Engkau segarkan dalam kurban kudus ini. Kami mohon kepadamu, ya Allah yang Maha Mulia, semoga daya karunia Roh Kudus yang Kau curahkan dalam sakramen ini tetap tinggal dalam diri kami dan mengubah hidup kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari sekalian, dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Misa sudah selesai, marilah pergi dan menjalankan Tuhan. Syukur kepada Allah.